Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru dalam jabatan, terutama di wilayah Kementerian Agama. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal pretest PPG PAI berdasarkan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022 pada materi pedagogik, yaitu kisi-kisi nomor 101 sampai 111. Pada kisi-kisi nomor 101 dan 100 sampai 111 ini, Bapak Ibu, di sini akan dibahas tentang soal-soal dari modul evaluasi pembelajaran. Sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa dijadikan referensi buat Bapak Ibu untuk belajar, baik yang akan melaksanakan pretest PPG maupun yang sedang melaksanakan PPG. Semoga dimudahkan dan lulus semuanya, amin ya robbal alamin. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kisi-kisi nomor 101, diberikan contoh-contoh aktivitas guru di dalam kelas dalam pembelajaran. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang tepat dalam penerapan pembelajaran untuk mencapai abad 21. Berikut contoh soalnya. Bapak Ahmad Yasin menjelaskan tentang lurus dan rapatnya shaf dalam sholat pada siswa. Pembelajaran yang tepat terkait hal itu adalah: A. Siswa diberi kesempatan untuk melihat ceramah terkait masalah tersebut. B. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. C. Guru menjelaskan referensi sebanyak mungkin agar siswa memahami. D. Guru dan siswa melakukan diskusi untuk mencari jawaban terkait permasalahan tersebut. Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan pada kisi-kisi yang 101 ini, Bapak Ibu diharapkan bisa mengidentifikasi ya langkah-langkah yang tepat dalam pembelajaran di abad 21. Ya, di sini Bapak Ahmad Yasin hendak menjelaskan tentang lurus dan rapatnya shaf dalam sholat pada siswa. Kira-kira pembelajaran yang tepat yang mana ya? Jawabannya yaitu yang D, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan yang D ini ya, di sini ada guru dan siswa melakukan diskusi ya, kemudian mencari jawaban terkait permasalahan tersebut ya. Jadi salah satu dari ciri pembelajaran abad 21 itu biasanya pembelajaran berbasis masalah, kemudian juga pembelajaran yang konstekstual ya. Kalau yang A ini diberi kesempatan untuk melihat ceramah, ini terkesan ya satu arah ya, nanti siswanya juga bingung. Kemudian yang B diberi kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya, ini juga kurang tepat, kurang efektif. Yang C juga ya menjelaskan referensi sebanyak mungkin agar siswa memahami, ini justru bisa menjadikan siswa bingung. Jadi yang paling tepat yaitu yang D ya Bapak Ibu. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 102. Disajikan deskripsi tentang konsep dasar pengukuran. Mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat penilaian pembelajaran. Berikut contoh soalnya. Yang pertama, membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu disebut A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Penugasan, D. Pensekoran. Bapak Ibu, di sini jawabannya yang tepat yaitu pengukuran, A ya. Kemudian soal selanjutnya, suatu proses mengubah jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan data kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item atau butir dalam instrumen disebut A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Penugasan, D. Pensekoran. Di sini jawabannya yaitu yang paling tepat adalah yang D, pensekoran. Kemudian soal selanjutnya, proses memberikan atau menentukan bentuk kualitatif kepada atribut atau karakteristik seseorang, kelompok atau objek berdasarkan suatu kriteria tertentu dalam rangka menafsirkan hasil pengukuran sehingga tampak jelas posisi atau keadaannya disebut A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Penugasan, D. Pensekoran. Yang ini jawabannya yang B. Penilaian. Bapak Ibu, di dalam modul evaluasi pembelajaran itu ya nanti
pada KB yang pertama itu akan dibahas tentang apa itu pengukuran, apa itu pensekoran, dan penilaian. Salah satu dari ciri penilaian itu biasanya bersifat kualitatif ya. Ini berdasarkan suatu kriteria tertentu ya. Sedangkan pengukuran ya ataupun pensekoran ini biasanya nanti bersifat kuantitatif atau angka ya. Untuk pembahasannya agar lebih jelas saya sampaikan. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Pensekoran adalah suatu proses mengubah jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan data kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item atau butir dalam instrumen. Jadi, pensekoran merupakan kuantifikasi terhadap jawaban instrumen, dan skor adalah hasil pekerjaan menyekor atau memberikan angka yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item yang oleh siswa telah dijawab betul. Kemudian penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Insya Allah Bapak Ibu nanti di bab pengukuran, pensekoran, penilaian, nanti satu lagi evaluasi di akhir ya, di akhir yang materi kisi-kisi tentang ini, insya Allah akan saya berikan trik mudah untuk memahami hubungan ya ketiganya antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya masih di kisi-kisi yang sama yaitu 102. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Hasil penilaian. Di sini jawabannya yaitu fungsi penilaian, C. Kemudian soal selanjutnya, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Bentuk penilaian. Di sini jawabannya yang paling tepat yaitu tujuan penilaian. Untuk pembahasannya akan saya sampaikan berikut ini. Fungsi penilaian. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya membuat keputusan tentang langkah-langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Dan yang keempat, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Ini beberapa fungsi dari penilaian. Kemudian, tujuan penilaian. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Dan yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Di sini sudah jelas ya Bapak Ibu dari pertanyaan tadi yang menggambarkan sejauh mana ini tadi jawabannya fungsi, kemudian yang mengetahui tingkat ini jawabannya adalah yang tujuan penilaian. Kemudian masih di kisi-kisi yang sama, soal selanjutnya. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Di sini jawabannya ya, ada kata kuncinya yaitu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur,
Ya, ini berarti berdasarkan kemampuan yang diukur, berarti sesuai apa adanya gitu ya. Ini jawabannya adalah valid ya, yang C. Kemudian penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya, maka hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A adil, B akuntabel, C valid, D sistematis. Di sini ada kata-kata dipertanggungjawabkan. Jawabannya yaitu yang akuntabel ya. Yang B. Berikut untuk pembahasannya. Prinsip-prinsip penilaian diantaranya ada valid atau sahih tadi ya. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Ada objektif, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian ada adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, terpadu, terbuka, holistik, sistematis. Kemudian tadi ada akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan ya, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Kemudian yang terakhir ada edukatif, penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar. Itu terkait prinsip-prinsip dalam penilaian. Lanjut ke kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 103. Disajikan deskripsi tentang konsep dasar pengukuran. Mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat evaluasi pembelajaran. Berikut contoh soalnya. Kegiatan atau proses untuk menentukan sampai sejauh mana kegiatan pembelajaran telah mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau dapat diartikan pula sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan yang berakhir dengan pengambilan keputusan disebut A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Penskoran, D. Evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu, di sini jawabannya yang paling tepat yaitu evaluasi pembelajaran ya. Setelah tadi ada pengukuran, penilaian ya, ada penskoran juga. Di sini adalah evaluasi pembelajaran. Biasanya evaluasi pembelajaran bersifat kualitatif ya. Berikut untuk pembahasannya. Definisi evaluasi pembelajaran. Berasal dari bahasa Inggris evaluation yang diartikan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu yang berakhir dengan mengambil suatu keputusan, atau dapat dikatakan pula evaluasi terhadap data yang dikumpulkan dari hasil penilaian. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan atau proses untuk menentukan sampai sejauh mana kegiatan pembelajaran telah mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau dapat diartikan pula sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan yang berakhir dengan pengambilan keputusan. Jadi evaluasi pembelajaran ini serangkaian dari ya kegiatan setelah Bapak Ibu guru itu mengukur, menilai ya, kemudian nanti yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Untuk pembahasannya di sini saya akan memberikan cara atau trik mudah untuk memahami hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang perlu diperhatikan ya, sebelumnya akan saya jelaskan kembali bahwa pengukuran yaitu proses menentukan kuantitas dari suatu objek melalui penskoran atau pemberian angka secara sistematik. Kemudian penilaian yaitu proses penentuan nilai kualitatif berupa angka atau huruf kepada suatu objek berdasarkan kriteria tertentu. Dan evaluasi yaitu proses pengambilan keputusan terhadap data yang dikumpulkan dari hasil penilaian atau asesmen. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya di dalam rangkaian ketiga kegiatan ini ya, ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan seorang guru ya di dalam membimbing ya, selain mengajar juga harus membuat evaluasi ya. Sebelum melakukan evaluasi maka akan diawali dengan melakukan pengukuran ya, nanti memberikan skor, kemudian penilaian, baru evaluasi pembelajaran. Untuk lebih jelasnya akan saya sajikan contoh kasus siswa Maryam dari hasil pengukuran dari tes mata pelajaran SKI mendapat skor 80 dengan skala 0 sampai 100. Ya, di sini ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, berarti seorang guru ini melakukan proses pengukuran ya dengan
memberikan skor 80 ini namanya proses pengukuran ya, dengan skala 0 sampai 100. Hasil pengukuran dalam bentuk angka-angka yang belum ada artinya ya. Jadi pengukuran itu biasanya kuantitatif berupa angka-angka Bapak Ibu. Artinya yang belum ada artinya tersebut harus dimaknai atau proses kualitatif dengan berdasarkan kriteria ya. Jadi ada kriterianya ya. Kriterianya maksudnya apa? Ya, kriteria di sini itu biasanya berupa predikat ya. Semisal skor 90 sampai 100 itu sangat baik, misal A gitu ya. Di sini sebagai contoh saja yaitu predikat atau kriterianya yaitu A 80 sampai 100 itu amat baik kriterianya ya. Nah, proses memberikan ini namanya adalah penilaian ya Bapak Ibu. Jadi setelah tadi membuat pengukuran ya, mengukur dengan memberikan skor 80, kemudian membuat proses penilaian ya, penilaiannya berdasarkan kriteria yaitu amat baik karena mendapatkan skor 80 tadi. Kemudian setelah proses pengukuran dan penilaian dilakukan, selanjutnya yaitu dilakukan evaluasi ya. Evaluasi di sini maksudnya apa? Harus berdasarkan KKM ya. Evaluasinya nanti hasilnya apakah lulus atau tidak lulus. KKM-nya 70, maka berarti hasilnya lulus. Ini sebagai contoh gampangnya saja Bapak Ibu. Ketika saya akan menyebut ya angka 60, kemudian kurang baik, kemudian tidak lulus. Ya, 60 itu sebagai proses pengukuran dengan memberikan skor 60, kemudian proses penilaiannya dengan memberikan kriterianya itu kurang baik, dan evaluasinya yaitu tidak lulus karena di bawah KKM. Ya, itu sebagai contoh saja. Kemudian contoh lain misal 90, kemudian 90 itu sebagai pengukuran ya, memberikan skor, kemudian sangat baik itu sebagai penilaian ya. Kemudian evaluasinya yaitu lulus. Nah, itu untuk cara mudah ya untuk membedakan antara pengukuran, penilaian dan evaluasi di dalam pembelajaran. Semoga mudah dipahami. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya yaitu kisi-kisi nomor 104. Disajikan data hasil belajar siswa, mahasiswa dapat menentukan keterhubungan antara objek dan teknik evaluasi pembelajaran. Berikut contoh soalnya. Penilaian hasil belajar peserta didik yang didasarkan atas kemampuannya menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan yang nyata di sekitarnya adalah merupakan salah satu bentuk penilaian. A. Tradisional, B. Proyek, C. Tertulis, D. Autentik. Di sini jawabannya yaitu D. Autentik ya. Di sini sudah jelas Bapak Ibu ada kata-kata ya, peserta didik didasarkan atas kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan nyata ya. Jadi autentik itu apa ya? Di sini akan saya berikan penjelasannya. Pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya ya. Jadi dalam kehidupan nyata. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Makna autentik adalah kondisi nyata ya. Jadi ya, tadi berdasarkan kondisi nyata atau kehidupan sehari-hari ya, itu berarti penilaian autentik. Lanjut ke contoh lain dari kisi-kisi yang 104 ini. Di sini disajikan ya beberapa jenis penilaian. Yang pertama observasi, studi dokumentasi, angket, wawancara, tes uraian, sosiometri, unjuk kerja, pilihan ganda, dan portofolio. Pertanyaannya, jenis penilaian yang tidak digunakan untuk mengukur aspek afektif dan psikomotorik adalah A. 1 dan 8, B. 2 dan 9, C. 5 dan 8, D. 3 dan 5, E. 4 dan 6 ya. Di sini jawabannya ya, Bapak Ibu harus mengenali afektif itu apa dan psikomotorik itu apa ya. Afektif itu berarti penilaian sikap, sedangkan psikomotorik itu keterampilan. Di sini yang bukan termasuk berarti yang penilaian pengetahuan ya. Berarti 8 ini pilihan ganda ini untuk kognitif atau pengetahuan. Sama
tes uraian ya. Ini juga untuk pengetahuan. Jawabannya berarti yang mana Bapak Ibu? Iya, yang C ya, 5 dan 8. Itu bukan termasuk untuk penilaian afektif dan psikomotorik karena untuk ranah pengetahuan atau kognitif. Berikut untuk pembahasannya. Ada beberapa penilaian yang Bapak Ibu perlu ketahui ya di sini ya. Ada penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi keterampilan, dan penilaian kompetensi pengetahuan ya. Nah, di antaranya untuk sikap itu berupa observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, sama jurnal wawancara. Kemudian yang keterampilan bisa berupa tes praktik, proyek, penilaian portofolio. Yang pengetahuan, instrumen tes tertulis, tes lisan ya, maupun penugasan ya. Itu untuk tambahan pembahasannya. Lanjut ke kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 105. Disajikan contoh-contoh soal mahasiswa dapat menentukan kategori karakteristik soal HOTS. Berikut contoh soalnya. Di bawah ini merupakan karakteristik soal-soal HOTS adalah A. Mengukur kemampuan tingkat tinggi berbasis masalah kontekstual, B. Menggunakan bentuk soal yang beragam dan proses penilaian dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing, C. Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS. D. Jawaban A, B, dan C benar. Di sini jawabannya yaitu D. Jawaban A, B, dan C benar ya. Ini karakteristik soal HOTS. Akan saya sampaikan pembahasannya. Pengertian HOTS itu adalah high order thinking skill ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, tetapi kemampuan transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan menelaah ide dan informasi secara kritis. Ya, soal HOTS mengukur dimensi metakognitif ya. Di sini ya Bapak Ibu perlu diketahui, tidak hanya dimensi faktual, tetapi juga masuk ke ranah ya metakognitif. Kemudian karakteristiknya ya yang perlu diketahui. Yang pertama mengukur kemampuan tingkat tinggi. Yang kedua berbasis masalah kontekstual ya, biasanya pasti kontekstual. Kemudian bertujuan untuk meningkatkan mengembangkan HOTS. Proses penilaiannya terintegrasi dengan proses pembelajaran yang bersifat ongoing dan menggunakan bentuk soal yang beragam ya. Itu karakteristik soal HOTS. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi soal nomor 106. Disajikan soal untuk mengukur ranah kognitif. Mahasiswa dapat menganalisis soal tersebut berdasarkan standar HOTS. Berikut contoh soalnya. Dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bekasi biasa ditempuh waktu 1 jam 30 menit. Namun karena macet, perjalanan yang ditempuh menjadi 5 jam. Bagaimana Andi melakukan sholat duhur dan asar jika Andi berangkat dari rumah pukul 11.30? Bentuk uraian di atas merupakan salah satu contoh soal HOTS level A. Analisis, B. Pemahaman, C. Evaluasi, D. Kreasi. Bapak Ibu dari kisi-kisi ini diharapkan bisa mengidentifikasi ya, dari penyajian soal tersebut kira-kira masuk HOTS level berapa ya. Di sini diceritakan bahwa terjadi kemacetan ya. Andi bagaimana cara melaksanakan sholat duhur dan asarnya ya ketika berangkatnya dari rumah 11.30. Di sini akan terjadi proses ya. Siswa itu akan yang namanya apa Bapak Ibu? Jawabannya iya, menganalisis ya. Sehingga nanti ketika menganalisis kemudian nanti akan berpikir kritis ya, kemudian akan berpikir inovatif ya, dan sebagainya. Ini bagian dari soal HOTS ya. Jadi jawabannya yang A, pemahaman, evaluasi, kreasi ya, belum tepat. Lanjut ke pembahasan masih kisi-kisi yang sama, contoh soal lain. Perhatikan contoh soal berikut. Pada zaman jahiliyah telah dikenal beberapa praktek perkawinan yang merupakan warisan turun-temurun dari perkawinan Romawi dan Persia seperti perkawinan hidden, nikah badal, nikah istibda, nikah rat atau urunan, nikah bagia. Islam hadir menghapus semua bentuk pernikahan tersebut karena A. Hanya menguntungkan pihak laki-laki, B. Hanya menguntungkan pihak perempuan,
C. Tidak sejalan dengan naluriah dan kehormatan manusia. D. Pernikahan dalam Islam hanya sekali seumur hidup. E. Islam menentang pernikahan di bawah umur. Soal di atas termasuk kategori titik-titik karena titik-titik. Berikut pilihannya. A. Hodge menggunakan stimulus yang kontekstual dan menuntut peserta untuk berpikir kritis dan sistematis. B. Lodge menggunakan stimulus kontekstual tetapi tidak menuntut peserta berpikir kritis sistematis. C. Hodge menggunakan stimulus untuk mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. D. Lodge soal menggunakan stimulus yang tidak konseptual walaupun sesuai dengan dunia nyata. Bapak Ibu masih di tipe kisi-kisi yang sama ya. Diharapkan nanti bisa mengidentifikasi jenis soal Hodge-nya karena apa ya. Karena tadi itu level apa. Kalau sekarang masuk kategori apa dan sebabnya apa. Di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Dalam jenis soal ini berarti kontekstual atau tidak Bapak Ibu. Praktek perkawinan yang merupakan warisan turun-temurun dari perkawinan Romawi ya, ini berarti kontekstual ya, berdasarkan kejadian yang nyata ya. Jadi ada. Berarti jawabannya pasti yang ada kontekstualnya. Kira-kira ini masuk kriteria Hodge atau Lodge Bapak Ibu ya. Ya, di sini akan terjadi proses ya. Siswa itu akan berpikir dengan kritis juga ya, karena sebabnya apa gitu ya. Di sini hanya menguntungkan apa. Jadi jawabannya antara A atau C, kita telaah lagi. Di dalam soal Hodge yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, itu tidak hanya mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural saja ya, tetapi ada yang namanya ranah sampai metakognitif. Jadi di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang A ya. Hodge, kategori Hodge karena menggunakan stimulus yang kontekstual tadi ya, ini stimulusnya tentang praktek perkawinan. Dan menuntut peserta untuk berpikir kritis dan sistematis ya. Siswa akan berpikir ya, alasannya apa kok Islam itu menghapusnya. Nah, jawabannya berarti yang tepat adalah yang A. Berikut untuk pembahasannya ya, apa yang dinamakan Hodge ya, tadi sudah sempat kita singgung, karakteristiknya juga ada. Di sini yang perlu saya sampaikan yang penting tingkatan kognitif ya, di dalam tingkatan kognitif dalam soal Hodge ini ya, menurut Anderson dan Cartlow mengklasifikasikan level kognitif sebagai berikut. Itu yang pertama ada level 1, ini C1 dan C2 ini tidak masuk Hodge ya, ini masih Lodge. Kemudian aplikasi level 2, level kognitif ini C3, C3 juga level 2, ini belum Hodge ya. Nah, yang Hodge mulai dari level 3. Di sini ada C4, C5 dan C6 ya. Level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, menganalisis itu C4, mengevaluasi C5 dan C6-nya mengkreasi. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi soal selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 107. Disajikan data soal yang sudah diuji cobakan. Mahasiswa dapat menganalisis butir soal untuk menentukan tingkat validitas dan reliabilitas soal. Berikut contoh soalnya. Soal yang baik adalah soal yang sesuai dengan KI dan KD, serta indikator yang dibuat dalam pembelajaran. Untuk melihat kesesuaian tersebut, maka soal harus diperiksa kembali keabsahan dan kesesuaian dengan KI KD dan indikator pembelajaran. Pengecekan tersebut untuk menguji A. Kesukaran, B. Konsistensi, C. Reliabilitas, D. Validitas. Di sini Bapak Ibu ya, ada kata-kata kesesuaian ya. Di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang validitas, D ya. Valid. Kemudian masih di kisi-kisi yang sama, contoh soal lain. Untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan memiliki daya keajegan yang tinggi, maka diperlukan uji A. Kesukaran, B. Konsistensi, C. Reliabilitas, D. Validitas. Di sini jawabannya yang paling tepat adalah reliabilitas ya Bapak Ibu. Kata kuncinya di sini ada memiliki daya keajegan atau masih tetap ya, atau ajek sama. Berikut untuk pembahasannya. Validitas berasal dari kata dasar valid ya, yang berarti sahih atau tepat. Maksudnya yaitu mampu mengukur apa yang seharusnya ingin diukur tadi ya. Kemudian
Reliabilitas ya, di sini reliable berarti andal atau terpercaya. Maksudnya adalah hasil tes yang diukur tingkat konsisten hasil tesnya meskipun dilakukan berkali-kali ya. Jadi keajegan tadi di sini adalah konsisten, ini yaitu reliabilitas ya. Kalau tadi yang validitas membedakannya apa Pak Ibu? Kalau validitas itu diukur ya, pengukurannya itu sesuai ya, atau sahih, valid. Kalau reliabilitas itu memiliki keajegan atau konsisten. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu kisi-kisi soal nomor 108. Disajikan data hasil tes, mahasiswa mampu menyimpulkan teknik pengolahan hasil tes menggunakan standar tertentu. Berikut contoh soalnya. Ranking siswa dalam kelas berdasarkan hasil tes mereka, yaitu skor peserta didik dapat diurut mulai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sampai pada skala atau tingkatan yang paling rendah. Hal tersebut dalam pengukuran disebut A. Skala nominal, B. Skala ordinal, C. Skala interval, dan D. Skala rasio. Di sini Bapak Ibu jawabannya yang paling tepat adalah skala ordinal ya. Ini untuk mengukur skor ya, mulai dari urutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat menggunakan skala ordinal. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya yaitu kisi-kisi nomor 109. Disajikan data hasil tes, mahasiswa dapat mengkategorikan jenis penilaian kinerja. Berikut contoh soalnya. Perhatikan sajian data hasil tes berikut. Ya, di sini Bapak Ibu akan disajikan untuk hasil tes ya. Di sini aspek yang diukurnya, kemudian ada skornya gitu ya. Tabel di atas adalah jenis penilaian. A. Sikap spiritual, B. Sikap sosial, C. Pengetahuan, D. Kinerja. Saya kira Bapak Ibu sebagai guru PAI sering melakukan ya praktek penilaian ini ya Bapak Ibu, sehingga insya Allah hal ini mudah ya. Jawabannya yang paling tepat yaitu yang D, kinerja ya. Karena ini jenis penilaian keterampilan ya. Spiritual bukan, sosial bukan, apalagi pengetahuan juga bukan ya. Jawabannya yaitu D, kinerja. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya yaitu kisi-kisi soal nomor 110. Disajikan materi tentang program remedial. Mahasiswa dapat menganalisis konsep program remedial untuk menentukan kuantitas dan kualitas suatu objek dalam pembelajaran. Berikut contoh soalnya. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial, C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya, D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Di sini Bapak Ibu jenis soal pengayaan ya, jenis soal remedial dan pengayaan, jawabannya yang paling tepat yaitu A ya, mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Ini bagi yang sudah tuntas ya pengayaannya. Kemudian contoh soal lain, masih di kisi-kisi yang sama. Guru PAI menetapkan KKM suatu KD dengan nilai 75. Hasil penilaian diperoleh skor Ahmad 77, Basar 40, Cantika 85, Dara 55. Skor Basar dan Dara belum mencapai KKM ya, karena Basar 40, Dara 55. KKM-nya adalah 75. Ya, sehingga harus ikut remedial. Dari remedial diketahui Basar memperoleh skor 90 dan Dara memperoleh nilai 80. Untuk memenuhi unsur keadilan, maka guru menempuh cara A. Nilai yang digunakan Basar dan Dara adalah nilai hasil remedial. B. Nilai Basar dan Dara adalah jumlah nilai awal ditambah nilai hasil remedial dibagi 2. C. Basar dan Dara menggunakan nilai hasil remedial. Nilai Ahmad dan Cantika masing-masing ditambah 3 poin. D. Basar dan Dara menggunakan nilai hasil remedial. Ahmad dan Cantika diberi ikut pengayaan untuk meningkatkan perolehan nilai. Bapak Ibu sebagai guru tentu sering melaksanakan ya. Untuk teknisnya Bapak Ibu pasti paham ya.
Namun untuk keadilan di sini yang diinginkan yaitu jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Basar dan Dara menggunakan nilai hasil remedialnya. Ahmad dan Cantika diberi ikut pengayaan untuk meningkatkan perolehan nilainya. Lanjut ke pembahasan soal yang terakhir pada kesempatan ini yaitu kisi-kisi nomor 111. Disajikan materi tentang program pengayaan. Mahasiswa dapat menganalisis konsep pengolahan hasil penilaian, program pengayaan, unjuk kerja untuk menentukan kuantitas dan kualitas suatu objek dalam pembelajaran. Berikut contoh soalnya. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk pelajaran matematika yang Anda ampu. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar sebagai tutor sebaya. B. Memanggil orang tua siswa untuk lebih memotivasi anaknya agar lebih giat belajar. C. Meminta siswa lain yang nilainya di atas KKM untuk mengajari temannya di kelas. D. Memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Bapak Ibu, di sini yang paling tepat ya di antara 4 ini adalah yang D ya, memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM ya. Itu salah satu dari program remedial ya dan pengayaan pada pembahasan soal-soal kali ini. Demikian untuk pembahasan soal-soal pretest PPG PAI pada kesempatan kali ini. Insya Allah masih ada satu sesi lagi yaitu soal-soal nomor 112 sampai 120 dan mudah-mudahan saya masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang akan mengikuti pretest PPG diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soal dan nanti bisa lulus semuanya. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.